Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Aziza dari Teknik Geologi Angkatan 2018 kelas Indralaya akan mempresentasikan isi dari paper yang berjudul Penelitian tentang Geomorfosit yang ditulis oleh Emmanuel Reinhardt dan kawan-kawan pada tahun 2016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu adalah latar belakang. Geomorfologi sangat erat kaitannya dengan keterbentukan suatu konservasi geologi. Kondisi morfologi dan bentang alam merupakan konsep awal dapat terbentuknya konservasi geologi yang mengembangkan situs-situs geologi sebagai pariwisata yang diminati oleh semua orang, termasuk kalangan politik, pendidikan, dan pariwisata. Konservasi merupakan hasil dari proses pembuatan geoheritik dari beberapa ahli yaitu ilmuwan bumi, konservasionis, penyedia pariwisata, dan lain-lain yang terlibat secara langsung. Struktur geologi dan bentang alam geomorfologi diakui sebagai warisan yang relatif kuno. Tetapi selama 20 tahun terakhir, pandangan ini telah dipengaruhi oleh minat baru pada situs ilmu kebumian, terutama oleh ahli geografi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kelompok kerja tentang geomorfosit yang dibuat oleh Asosiasi Internasional Geomorfologi pada Konferensi Internasional Geomorfologi kelima yang diadakan di Tokyo pada tahun 2001 telah membahas mengenai pengembangan tentang warisan geomorfologi dalam komunitas ahli geomorfologi. Pada pertemuan ini juga membahas tentang pengelolaan geoheritik yang dapat memanfaatkan teknologi digital. Geoheritik sendiri memiliki arti sebagai suatu warisan atau pusaka geologi yang terbentuk secara alami dan memiliki nilai sangat tinggi serta luar biasa karena dapat mempresentasikan rangkaian rekaman proses geologi yang saling berhubungan, sehingga secara keilmuan merupakan bagian penting dari sejarah dinamika bumi. Metode penelitian. Dalam penentuan situs geologi yang akan digunakan sebagai geoheritik maupun kegiatan pariwisata, terdapat metode yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis geomorfologi komprehensif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jenis geomorfologi berdasarkan kondisi geomorfologi dasar dan regional. Melalui metode ini, maka pengembangan geoheritik yang akan dibuat sesuai dengan kondisi geomorfologi daerah yang ada. Tahap kedua yaitu pemilihan geosite yang mewakili setiap jenis geomorfologi suatu daerah. Misalnya saja dikelompokkan berdasarkan daerah pegunungan, perkotaan. Setelah geomorfologi dikelompokkan sesuai daerah, maka pemanfaatan situs-situs geologi yang ada menjadi suatu kawasan wisata yang sangat menarik. Yang kedua, pendekatan integratif merupakan pendekatan yang digunakan untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Yang ketiga, pendekatan geomorfologi proses yang menggunakan metode dendrogeomorfologikal merupakan perkembangan yang signifikan dalam studi geomorfosit, khususnya pada konteks geomorfologi aktif seperti lingkungan pesisir dan pegunungan. 4. Pendekatan asli untuk analisis warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan. Misalnya saja, pada daerah pendekatan ini menggabungkan survei geomorfologi klasik, khususnya pada pemetaan geomorfologi yang membahas tentang bentang alam antropogenik. 5. Pendekatan geohistoris merupakan analisis diakronis berdasarkan sejarah. Pada pendekatan ini membahas tentang rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau, meliputi proses keterbentukan geomorfologi serta proses geologinya. Yang keenam, metode penilaian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geoturis. Melalui rencana perjalanan, para wisatawan akan dipandu oleh pemandu wisata untuk berkeliling menikmati wisata yang disediakan. Melalui metode ini juga, waktu yang terlaksana akan efisien sehingga jadwal wisata akan terarah. Dalam proses ini juga diperlukan alat interpretif
Geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu wisata dalam menyampaikan proses geologi yang terbentuk. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Penelitian tentang geomorphosite membahas dan mengkaji hal-hal berikut. Yang pertama itu ada metode mengenai penilaian dan inventarisasi geoheritage dan teknologi yang digunakan untuk mengelola serta mengembangkan geoheritage yang ada. Yang kedua ada aspek geomorfologi yang dibahas diklasifikasikan untuk mempermudah pengkajian lebih mendalam, misalnya saja fokus pada daerah pegunungan atau perkotaan. Yang ketiga, adanya keterkaitan antara geomorfologi dengan geoheritage, geodiversity, dan geoturisme. Pada paper ini juga membahas mengenai pendekatan integratif yang bertujuan menginventarisasi warisan geomorfologi pada skala regional dalam pengembangan geowisata, contohnya saja pada Republik Ceko dan Malta. Terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam membangun suatu geoheritage, yaitu nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi. Dalam penentuan geosite juga diperlukan yaitu analisis SWOT yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berfungsi sebagai dasar untuk promosi kegiatan geowisata. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Banyaknya warisan situs geologi yang ada membuat para ahli, khususnya International Association of Geomorphologists (IAG) membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan tentang warisan geomorfologi dan pengelolaan geoheritage yang dapat memanfaatkan teknologi digital. Dalam pemilihan geoheritage untuk kegiatan geosite juga harus mempertimbangkan kondisi geomorfologinya. Dalam penentuan geomorfologi yang akan dijadikan sebagai geoheritage, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu ada analisis geomorfologi komprehensif, pendekatan integratif, pendekatan geomorfologi proses, pendekatan asli, pendekatan geohistoris, metode penilaian geomorfosit, dan pembuatan rencana perjalanan geoturis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.